kontroversi terjadi di pemanggilan Timnas Indonesia, di mana Coach Shin benar-benar membuat sebuah keputusan berani tak kalah tak memanggil Elkan Bagot ke dalam 22 nama yang akan melakukan TC. Tentu saja beragam asumsi muncul dari para netizen, yang mana tak sedikit yang menyimpulkan kalau Elkan sedang mendapatkan peringatan dari Coach Shin gara-gara mengabaikan panggilannya untuk main membela Timnas U23 di playoff Olimpiade melawan Guinea. Meskipun begitu, di satu sisi, manajer Timnas Sumarji menegaskan kalau skuad ini masih bisa berubah sewaktu-waktu. Terlebih, pemain-pemain seperti Maarten Paes dan Kelvin Verdonk pun juga tak masuk karena proses administrasinya yang belum usai. Lantas, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah Coach Shin akan benar-benar menepikan Elkan untuk sementara waktu, atau ini hanya bagian dari taktik semata? "22 nama resmi dipanggil oleh Coach Shin untuk mengikuti TC jelang laga melawan Irak dan Filipina. Terlihat jelas kalau sebagian besar pemain yang ada masih merupakan pilar-pilar andalan Coach Shin selama ini. Mulai dari Hernando, Jordi Amat, Sandy Walsh, Justin Hubner, Ivar Jenner, hingga Rafael Streit. Nah, selain Maarten Paes dan Kelvin Verdonk yang nggak ada, karena memang masih ada kendala administrasi, ada juga nama Elkan Bagot yang secara mengejutkan tak dipanggil dan digantikan oleh Muhammad Ferrari. Jelas tak dipanggilnya Elkan ini pada akhirnya menimbulkan banyak sekali asumsi liar yang disematkan oleh netizen. Yap, semua berawal dari ketidakhadirannya Elkan ketika ia diharapkan bisa main melawan Guinea di playoff Olimpiade beberapa waktu lalu. Ketika itu, PSSI sebenarnya udah mengirimkan surat resmi kepada pihak Ipswich Town untuk memberikan izin kepada Elkan buat main membela Timnas. Akan tetapi, menurut keterangan manajer Timnas Sumarji, pihak klub sama sekali tak memberikan respon ketika itu. Dan kayaknya Elkan ini tak diberikan izin meskipun tim tersebut udah memastikan lolos ke IPL musim depan. Di satu sisi, Elkan sendiri juga tak memberikan konfirmasi apapun, sehingga di detik terakhir Coach Shin memanggil Dewangga untuk mengisi kekosongan yang ada. Karena pada akhirnya Indonesia kalah, maka seperti biasa, netizen kaum sumbu pendek langsung menghujat Elkan habis-habisan di sosial media. Meskipun itu nggak bisa dibenarkan, namun sikap netizen tersebut dinilai sebagai sebuah reaksi atas sikap cuek yang dilakukan Elkan dengan memilih diam. Lebih lanjut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam sebuah acara mengatakan kalau sebenarnya Elkan memang nggak mendapatkan izin dari klubnya. Akan tetapi beliau juga tak mengerti mengapa Elkan tak berbicara apapun, dan dalam postingan terbaru di sosial medianya, pemain jangkung tersebut tampak sedang berlibur. Wah, ya jelas makin ngamuk dong netizen. Namun di sini Pak Erick menilai kalau itu merupakan hak pribadi Elkan. Karena selama ini Elkan adalah sosok pemain yang sangat profesional, pastinya ada alasan lainnya mengapa Elkan bersikap seperti itu. Di sisi lain, terkait dengan tidak masuknya nama Elkan, dijelaskan oleh Sumarji kalau itu adalah mutlak keputusan dari Coach Shin. Terkait alasan apapun soal hal itu, Sumarji menegaskan untuk lebih baik menunggu konfirmasi dari Coach Shin secara langsung. Kaitannya dengan pemanggilan yang saat sekarang ini, itu adalah sesuai dengan kebutuhan di masing-masing posisi. Jadi tidak adanya Elkan dan yang lain-lain itu Coach Shin Taeyong sudah menyesuaikan dengan tim pelatih. Sampai dengan saat sekarang ini, kita belum mendapat laporan dari Coach Shin Taeyong berkaitan dengan situasi ini. Ucap Sumarji dilansir dari bola.com. Lebih lanjut, Sumarji juga menjelaskan kalau sebetulnya Timnas Indonesia masih bisa mendaftarkan satu pemain lagi. Sebab jumlah maksimal pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah 23. Dan beliau tak menutup kemungkinan Bagot atau siapapun pemain yang tak dipanggil kali ini bisa menyusul. Di mana artinya,
Masih akan ada beberapa perubahan tergantung nanti kebutuhannya seperti apa, sebelum finalisasi skuad resmi yang didaftarkan untuk 2 laga tersebut. Karena selain Elkan, publik juga pasti ingin Maarten Paes dan Calvin Verdonk ataupun Jens Reven sekalian bisa segera rampung segala prosesnya, sehingga bisa didaftarkan sesuai waktu yang ditentukan. Yang bisa didaftarkan 23 pemain, tapi nanti akan ada perubahan, siapa yang akan menyusul atau ditambahkan nanti biarlah jadi teka-teki, ucap beliau menambahkan. Sementara itu, pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, menegaskan kalau Elkan Bagot adalah seorang pemain yang profesional dan gak aneh-aneh. Terkait masalah Elkan dengan timnas Indonesia, mungkin mantan asisten Ole di MU tersebut akan coba berbicara karena bagaimanapun sejak awal Elkan hanya akan dilepas ke timnas untuk pertandingan yang resmi di bawah kalender FIFA. Sehingga bagaimanapun, mendapat menit bermain adalah prioritas Elkan saat ini, terutama ketika ia dalam proses peminjaman. Kami akan melakukan diskusi itu. Saya akan berbicara dengan Elkan awal pekan depan. Saya menyukai Elkan. Saya pikir dia memiliki segala kemampuan yang sangat-sangat bagus. Tetapi, sebagai bek muda, penting baginya untuk mendapatkan menit bermain. Ucap McKenna dikutip dari TWTD. Ya, pada akhirnya semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi semuanya kalau komunikasi itu sangatlah penting. Cuek boleh, tapi kalau terlampau cuek itu juga nggak bagus. Dan mungkin benar kalau tidak dipanggilnya Elkan kali ini murni sebagai warning. Akan tetapi kita juga nggak boleh terlalu cepat menyimpulkan sebelum ada klarifikasi dari Coach Shin atau mungkin Elkan itu sendiri. Mengapa ia sama sekali hanya memilih diam ketika timnas U23 benar-benar membutuhkannya. Lalu untuk netizen, ayolah jangan norak. Masa setega itu langsung ngatain Elkan gak nasionalis atau apapun dengan memilih Indonesia sebagai warga negaranya dan merelakan tidak menjadi warga negara Inggris. Itu juga udah merupakan sebuah pilihan yang harus dihargai. Dan jangan lupakan juga kontribusi Elkan selama ini buat timnas. Maka dari itu, sebelum mendengar alasan yang pasti, janganlah menghujat sampai sedemikian kejam. Lagi pula, misal kemarin ada Elkan pun, kita belum tentu menang. Fair aja karena depannya nggak cetak gol. Ingat teori Justin, lu kebobolan 1 dan nggak cetak gol, you still lost the game. Terlepas dari kocaknya wasit yang memimpin ketika itu. Jadi please stop hujatan kepada Elkan atau semua pemain timnas. Karena bagaimanapun mereka kan udah memberikan yang terbaik selama ini. Intinya sekali lagi stop menghujat pemain apalagi sampai ke ranah pribadi, oke? Jadilah netizen yang cerdas. Masa timnasnya udah naik kelas, netizennya masih tinggal kelas, kan ya gimana gitu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.